Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin saudara sebangsa dan setanah air yang saya muliakan. Indonesia terletak di antara lempeng Eurasia dan lempeng Australia, di antara dua benua dan dua samudra, terletak pada lintang rendah dengan iklim tropika basah. Hal inilah hadirin yang membuat Indonesia dikenal dengan negeri 1000 bencana. Bahkan sejak tahun 2005, UNESCO telah menempatkan Indonesia pada urutan ke-7 di dunia negara paling rawan bencana. Indonesia sering digoncang gempa, likuifaksi, dan banjir. Bahkan pada tahun 2020, Indonesia juga diuji dengan wabah mematikan. Virus corona melanda negara, menewaskan ribuan jiwa, menyebar tanpa terlihat wujudnya. Di saat yang sama, ketika Indonesia darurat corona, bencana alam terus menimpa. Gempa bumi di Sukabumi, sinabung mengamuk lagi, likuifaksi di Palu, Sulawesi, tanah longsor dan banjir di sejumlah wilayah NKRI. Hadirin, sebagai warga yang tinggal di daerah rawan bencana, kita harus menjadi masyarakat siaga. Tidak hanya menunggu bencana tiba, tapi kita harus tahu solusi pencegahannya. Sebab alam yang diciptakan Allah Ta'ala berjalan menurut hukum fisikanya. Jika alam berulah, maka tangan manusialah penyebabnya. Untuk itu, membangun masyarakat sadar bencana demi masa depan Indonesia adalah judul pidato saya yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Sebagai rujukan Al-Quran, Surah Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian akibat dari perbuatan mereka, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Hadirin, makna al-fasad menurut Qatadah dan As-Suddi sebagaimana yang dinukil oleh Syekh Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran juz 14 halaman 33. Al-fasadu syirku wa huwa a'zamul fasad. Al-fasad adalah kesyirikan dan ia merupakan kerusakan yang paling besar. Menurut Syekh Al-Baghawi dalam tafsir Ma'alimut Tanzil juz 21 halaman 274, al-fasad adalah saling membunuh antar sesama manusia. Sedangkan Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran juz 14 halaman 4 menyatakan bahwa al-fasadu fil barri huwal qahtu wa qillatun nabat wa dhahabul barakah. Al-fasad adalah kekeringan, kurangnya tumbuh-tumbuhan, dan hilangnya keberkahan. Wa annal fasadu fil bahri inqita'u saydihi bidhunubi bani Adam. Adapun kerusakan di laut adalah berkurangnya hasil laut karena dosa-dosa manusia. Dengan demikian hadirin, kejayaan yang dibangun oleh manusia di darat dan di laut, di kota dan di desa, seringkali menimbulkan bencana yang akhirnya menghancurkan kehidupan. Darat dan laut telah dieksploitasi tanpa belas kasihan. Udara dicemari oleh asap kendaraan, asap pabrik dan asap pembakaran hutan.
pembabatan hutan secara liar hingga mendatangkan longsor, penimbunan sampah di hulu sungai hingga membuat jutaan ikan mati keracunan. Inilah yang dilakukan manusia, hadirin, menguras hasil alam tanpa belas kasihan, merusak ekosistem di luar batas kewajaran. Kita yang membakar hutan ketika ispa menyerang, kenapa kita salahkan Tuhan? Kita yang membabat hutan ketika longsor menerjang, kita bilang ini kemarahan Tuhan. Kita yang menimbun sampah di sungai ketika banjir bandang datang, kita bilang ini kehendak Tuhan. Sadarkah kita, hadirin, bahwa kita hanya menyalahkan Tuhan atas apa yang kita lakukan? Na'udzubillah. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.